Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sekadar Karang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, bagi Anda saat ini pasangan khususnya para calon ibu yang lagi hamil ini mungkin sangat tepat sekali untuk menyaksikan acara kita di Harmoni Bali karena ini ada kaitannya dengan kehamilan para calon ibu ya. Tetapi yang pastinya pada saat Anda hamil, para calon ibu tentunya menginginkan kehamilan yang lancar-lancar saja hingga menjelang persalinan. Tetapi apa jadinya ketika kehamilan itu dibarengi dengan salah satu penyakit yang mungkin saja berpengaruh terhadap kehamilan tersebut. Ya, salah satunya yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu hipertensi dalam kehamilan. Nah, untuk membahas topik kita hipertensi dalam kehamilan sudah hadir narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Ada Dr. Endang Sri Widianti M. Biomed SPOG KFM. Beliau dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan feto materna. Om Swastiastu, selamat sore Dr. Endang, apa kabarnya? Selamat sore. Sehat selalu ya Dok ya. Baik, Ini pertemuan kita yang keberapa kali ya Dok ya? Masih tetap ngomongin tentang ibu-ibu hamil nih ya. Oke, baik, dan ini mungkin jadi edukasi lagi nih bagi ibu-ibu hamil yang mungkin sebentar lagi akan akan segera melakukan persalinan seperti itu. Tetapi kalau saya boleh tanya nih, kenapa topik ini sangat penting sekali dibahas Dok, hipertensi dalam kehamilan? Ya. Baik, jadi hipertensi dalam kehamilan ini adalah kejadiannya cukup sering ya. Jadi kalau kita lihat dari insidennya itu kurang lebih 6-12% dari seluruh 6-12% itu ya, angka yang cukup tinggi ya Dok ya. Kita, ya. Kemudian yang kedua juga impactnya bagi ibu dan bayi itu sangat tinggi. Jadi kalau terhadap ibu, hipertensi dalam kehamilan ini masih merupakan penyebab kedua sampai ketiga dari kematian maternal di Indonesia. Sedangkan untuk terhadap bayinya, ya tentunya kalau ibunya dengan hipertensi dan kita tidak bisa kontrol, dan terpaksa kita pasti akan lahirkan prematur untuk kehamilan. Jadi penyebab salah satu menyumbang kejadian prematuritas terhadap pada bayinya. Termasuk juga di Bali ini angkanya cukup tinggi ya Dok ya? Angkanya cukup tinggi. Jadi baik. memang kita harus selalu waspada pada hipertensi dalam kehamilan ini. Ya, baik. Nah, ini mungkin yang penting, mungkin banyak juga yang hipertensi itu tekanan darah seperti itu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hipertensi dalam dunia medis, Dok? Ya, jadi hipertensi itu sebenarnya adalah tekanan darah di atas 140 mm raksa dari sistolik dan diastoliknya di atas 90 mm raksa. Yang dilakukan pemeriksaan 2 kali dalam selang waktu 4 jam, di mana syaratnya sebelum dilakukan pemeriksaan tentunya pasiennya tenang dulu ya. Duduk tenang selama 5 menit, baru kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Tenang dalam artian apa nih Dok? Ya artinya jangan baru naik tangga dari bawah lantai 2 terus langsung ditensi. Jadi memang harus jadi harus ada jedanya seperti itu. Dulu, betul. Karena kalau kita habis aktivitas langsung ditensi tinggi pasti. Seperti itu. Jadi harus ada jedanya untuk memeriksakan apakah ini termasuk golongan hipertensi atau tidak, seperti itu. Betul. Jadi kalau memang nanti didapatkan hari sistolik dan diastoliknya di atas 140/90 itu dalam 2 kali pemeriksaan itu memang sudah kita masukkan dalam hipertensi. Gitu. Nah untuk jenisnya sendiri, kalau dalam hipertensi dalam kehamilan ini kita bagi menjadi 4 kelompok besar. Jadi yang pertama adalah gestasional hipertensi. Jadi itu adalah hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Dan dia menghilang setelah 6 minggu pasca persalinan, sebelum 6 minggu pasca persalinan. Seperti itu. Dan juga kalau dilakukan pemeriksaan proteinuria, dia hasil proteinurinya negatif. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok preeklamsi dan eklamsi. Jadi preeklamsi ini memang pure dia terjadi setelah 20 minggu dan menghilang sebelum 6 minggu pasca persalinan. Di mana kalau kita lakukan pemeriksaan proteinuri, kita dapatkan proteinuri positif atau kita temukan gangguan organ ya. Gangguan di tingkat organ
Itu bisa bermacam-macam, bisa terjadi gangguan dari fungsi livernya, kemudian gangguan fungsi ginjal, kemudian dari gangguan dari pembekuan darah seperti itu. Kemudian bisa juga terjadi gangguan pertumbuhan janin yang dikandungnya akibat dari hipertensinya itu. Itu untuk yang preeklamsia. Kalau eklamsi ya preeklamsia yang sudah mengalami kejang. Itu adalah kondisi akhir dari hipertensi dalam kehamilan yang paling kita takutin ya kalau sampai terjadi eklamsi. Itu. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah superimpus preeklamsi. Superimpus preeklamsi itu dia memang basicnya adalah adanya hipertensi kronis yang disertai dengan proteinuria, gitu. Kemudian yang kelompok yang terakhir adalah hipertensi kronis. Jadi kalau hipertensi kronis itu memang dia hipertensinya itu ditemukan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Jadi memang dari awal sudah hipertensi. Dan selama hamil terus hipertensi dan dia akan menetap setelah 6 minggu pasca persalinan. Baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan hipertensi dalam kehamilan ini. Kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kami masih akan kembali dengan topik kita yaitu hipertensi dalam kehamilan, dan kami juga akan memberikan kesempatan Anda untuk berinteraksi nanti di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Hipertensi dalam kehamilan masih kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini, masih bersama Dr. Endang Sri Widianti, MBiomed, SPOG, KFM tentunya. Silakan Anda yang ingin bertanya, kami akan memberikan kesempatan Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Mungkin Anda saat ini mengalami hal-hal yang berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami kehamilan dan ingin bertanya lebih banyak lagi tentang kehamilan itu seperti apa. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya bersama Dr. Endang Sri Widianti tentunya ya, di seperti yang saya sampaikan di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Baik, dokter, kalau tadi dokter menyebutkan tentang jenis hipertensi dalam kehamilan itu ada 4 kelompok besar itu sendiri. Nah, apakah seorang ibu yang dalam kondisi hamil ini sendiri, contohlah seorang ibu masa gadisnya biasa-biasa saja, nggak ada riwayat hipertensi, apa mungkin dia akan terjadi hipertensi ketika mengandung? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Iya, karena kalau dia hipertensi dalam kehamilan ini kan memang dia ada yang memang baru muncul setelah hamil ya. Jadi pada kelompok tadi yang pertama dan kedua yang gestasional hipertensi dan preeklamsi-eklamsi itu memang dia hipertensinya baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Setelah 20 minggu. Jadi memang setelah trimester 2 ya, baru dia muncul hipertensi. Jadi seorang ibu yang merasa sehat-sehat saja, calon ibu nih ya, saya nggak punya penyakit apa-apa, ketika memasuki masa kehamilan ini sendiri, ini yang akan menjadi pertanyaan, gejala-gejala apa yang harus yang terjadi pada seorang ibu hamil, jangan-jangan mengarah ke hipertensi seperti itu, Dok? Iya. Jadi kalau gejalanya sih memang kalau hipertensi itu sebagian besar tanpa gejala ya. Tanpa biasanya, gejala? Iya, sebagian. Kalau dengan gejala itu biasanya sudah parah. Seperti itu. Oke. Jadi memang di sini peran kita sebagai dokter kandungan itu dan juga para bidan mungkin dan tenaga kesehatan itu adalah untuk mendeteksi dini hipertensi ini dengan cara pada saat pasien tersebut melakukan antenatal care gitu. Jadi memang pemeriksaan tekanan darah ini memang dia wajib dilakukan untuk setiap kali pasien melakukan antenatal care ya. Jadi disitulah kita men-screening kapan dia mulai ada tanda-tanda hipertensi ya. Jadi kalau ditanya gejalanya apa, ya salah satu yang mungkin bisa timbul itu kan gejala
pusing, sakit kepala ya. Kemudian, tapi itu biasanya sudah parah atau pandangannya kabur ya. Itu biasanya sudah dalam kondisi ada gangguan organ gitu. Kemudian nyeri ulu hati ya, itu salah satu gejalanya ya. Gitu. Tapi bukan berarti kalau nyeri ulu hati pasti hipertensi, enggak juga ya. Jadi kalau ini adalah kita ngomong salah satu gejalanya ya. Gitu. Tapi memang biasanya kalau sudah parah baru mulai muncul gejala. Kalau yang masih 140/90 itu biasanya pasiennya tanpa gejala. Bahkan pasien tidak menyadari bahwa dia hipertensi. Gitu. Dokter mengatakan ini gejalanya bahkan tanpa bergejala seperti itu. Itu yang harus dikhawatirkan bagi ibu-ibu yang dalam masa kehamilan ini sendiri. Betul. Makanya disitulah peran penting bahwa seorang ibu hamil itu memang wajib rutin memeriksakan kehamilannya ya. Jadi jangan, apalagi di zaman sekarang ya, nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu, zaman nenek-nenek kita mungkin sulit kita untuk ketemu dokter ya. Tapi kalau sekarang kan saya rasa di semua puskesmas sudah terjangkau lah. Jadi di puskesmas pun kita bisa ketemu sama dokter. Jadi minimal prenatal care itu memang harus dijalankan. Jadi deteksi dini ini sendiri ya sangat-sangat penting sekali bagi seorang ibu hamil untuk mengetahui jangan-jangan mengarah ke hipertensi kehamilan ini sendiri, dok. Betul. Dan bahkan sekarang sih kalau kita pada trimester pertama itu kita pada setiap pasien ibu hamil yang datang itu kita selalu screening ya. Jadi kita tanyakan ada atau tidak riwayat hipertensi di keluarga. Kemudian di kehamilan sebelumnya ada atau tidak riwayat hipertensi dalam kehamilan, seperti itu. Jadi dengan kita menggali, kemudian satu lagi ada atau tidak riwayat kehamilan keguguran berulang. Jadi dengan kalau dari anamnesis kita dapatkan ada yang positif. Nah itu dari bidan biasanya akan merujuk ke spesialis ya. Jadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena itu risiko untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan itu lumayan tinggi. Gitu. Jadi biasanya hipertensi dalam kehamilan ini terjadi saat kehamilan kesekian kalinya kah atau memang pada saat kehamilan yang pertama, dok? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi salah satu faktor risiko hipertensi dalam kehamilan ini adalah primigravida ya, hamil yang pertama. Hamil yang pertama. Atau boleh kehamilan kesekian tapi dengan suami yang baru. Jadi maaf ya. Jadi itu salah satu faktor risikonya ya. Gitu. Namun tidak menutup kemungkinan kejadian hipertensi dalam kehamilan ini bisa berulang. Gitu. Jadi yang sekarang hipertensi dalam kehamilan, kemudian nanti hamil keduanya sama juga terjadi hipertensi lagi, hamil ketiga juga seperti itu bisa juga seperti itu ya. Biasanya kalau memang ada faktor resiko yang berulang, itu di kehamilan berikutnya ya bisa berulang lagi hipertensinya seperti itu. Baik, jadi kalau tadi kan saya mengatakan bahwa tidak ada riwayat ketika masih ya gadis, kemudian keluarga baik-baik saja. Tetapi kalau saya tanyakan lagi ini, ketika terjadi riwayatnya memang sejak gadis sudah mempunyai riwayat hipertensi. Ini adakah kemungkinan ketika kehamilan itu sendiri hipertensi itu tidak terjadi atau malah lebih parah lagi, dok? Ya. Jadi kalau dia dari sebelum hamil sudah ada riwayat hipertensi, itu kita harus lebih waspada ya. Lebih waspadanya apa? Terhadap kemungkinan terjadinya perburukan ya selama dia hamil, gitu ya. Memang secara fisiologis kehamilan itu sendiri dia akan memproteksi ibu. Jadi ada saatnya di trimester 2 itu tensinya dia akan turun. Itu memang fisiologis pada kehamilan ya. Kemudian nanti di trimester 3 tekanan darah itu akan naik seperti itu. Tapi kalau memang dari awal kita dapatkan ibu hamil dengan hipertensi, itu kita memang harus lakukan pemeriksaan prenatal care rutin ya terhadap, terutama kita harus waspada terhadap munculnya komplikasi-komplikasi selama kehamilan. Seperti misalnya salah satunya yang ditakutin adalah kalau dia terjadi gangguan organ, jadi menjadi superimpus preeklamsi tadi.
seperti itu. Apa maksudnya super infus preeklamsi itu sendiri, Jadi, Dok? Bahasa kedokterannya yang agak ribet juga ya. Jadi kalau super infus preeklamsi itu adalah dia basicnya adalah hipertensi kronis. Jadi sebelum hamil itu memang sudah ada hipertensi. Yeah. Namun di awal-awal kehamilan itu pada saat kita lakukan pemeriksaan ada atau tidaknya gangguan fungsi organ itu kita tidak menemukan. Seperti misalnya yang paling mudah biasanya kita menggunakan pemeriksaan proteinuri. Jadi proteinurinya negatif. Tapi sejalan dengan semakin meningkatnya usia kehamilan itu terjadi perubahan ya. Jadi kita temukan proteinurinya positif gitu ya. Bisa di trimester 2, bisa di trimester 3, seperti itu. Nah, kalau kita temukan adanya hipertensi sebelum 20 minggu dan juga ada proteinuri positif, itu biasanya kita masukkan ke kelompok superimpus preeklamsia. Jadi penanganannya sama seperti preeklamsi. Baik, gitu. baik. Nah, ada ini kalau kita khusus. Iya, kalau tadi dokter mengatakan ini gejalanya bahkan tidak bergejala, tapi kalau kita berbicara tentang siapa sih biang keroknya ini, penyebabnya atau kenapa bisa terjadi hipertensi dalam kehamilan itu sendiri? Nah, itu yang masih sampai sekarang belum bisa dijawab. Kenapa? Jadi hipertensi preeklamsi, eklamsi termasuk juga hipertensi dalam kehamilan ini masih terutama yang preeklamsi ya. Dan superimpos itu masih merupakan disease of theory. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang hingga saat ini sudah berlangsung dan masih akan terus digali lagi apa sih sebenarnya yang menyebabkan ini. Tapi ada dugaan teori itu ada dua teori besar ya. Yang pertama diduga memang dari faktor plasenta yang bermasalah gitu ya. Yang kedua memang dari kondisi maternal itu sendiri yang masalah ya, karena faktor usia, karena penyakit-penyakit medis yang dia derita sebelumnya seperti misalnya kencing manis, kemudian gangguan pembekuan darah yang seperti itu ya, itu bisa lebih mudah untuk mencetuskan preeklamsia pada saat dia hamil. Gitu. Kalau faktor plasenta sendiri itu banyak teori juga sih sebenarnya ya. Jadi ada faktor ketidakseimbangan antara antioksidan dan oksidan, kemudian intinya memang dari gangguan proses pembentukan plasenta itu sendiri yang menyebabkan terjadinya hipertensi selama hamil. Jadi nanti setelah dilahirkan tensinya normal, gitu. Itu salah satu teorinya. Jadi ada kemungkinan nggak sih penyebabnya atau faktor penyebabnya ini sendiri ada faktor keturunan juga mungkin? Kalau keturunan secara langsung sih enggak ya. Tapi kalau misalnya dia ada penyakit tertentu ya yang menurun, misalnya dia ada kencing manis yang menurun, itu mungkin bisa pengaruh gitu kan. Tapi secara tidak langsung ya, bukan langsung. Itu dokter mengatakan ada faktor yang lainnya atau usia. Ini usia yang yang rawan bisa dikatakan ini untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan itu usia berapa sih, Dok, bagi seorang wanita? Jadi kalau dari cut off-nya sih belum ada menyatakan berapa puluh ya. Tapi dikatakan kalau usia tua itu resikonya lebih jangan ngomong tinggi. tua ke saya dong, ke kamera. Seperti nggak bercanda, Dok. Iya, seperti itu. Jadi usia yang matang gitu ya. Mature gitu ya. Itu yang harus waspada terhadap hipertensi ini, Dok. Iya, tapi satu lagi terlalu muda juga bisa pengaruh karena tadi kan primiparitas kehamilan yang pertama itu merupakan faktor risiko juga untuk preeklamsia. Terlalu muda, terlalu matang. Jadi intinya gitu jangan terlalu ya. Apapun yang terlalu tidak baik. Itu yang harus diwaspadai oleh seorang wanita dalam masa kehamilan ini sendiri. Jangan-jangan ini berpengaruh terhadap hipertensi seperti itu ya, Dok ya. Baik, Dokter Endang, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana hipertensi dalam kehamilan ini sendiri. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami akan membuka line lagi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi.
Ya, Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Harmoni Bali atau Dialog Harmoni Bali sore hari ini masih mengangkat sebuah topik yaitu hipertensi dalam kehamilan, masih bersama Dr. Endang Sri Widianti tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda mungkin mempunyai permasalahan dalam hal kehamilan saat ini atau masih dalam masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi, konsultasi bersama Dr. Endang di sini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dr. Endang akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Dok, ini perbincangan ini. Kalau tadi dokter mengatakan ini penyebab hipertensi dalam kehamilan itu sampai sekarang pun belum ada jawaban yang sangat pasti. Tetapi banyak juga teori-teori yang mengatakan salah satunya adalah faktor plasenta, kemudian tadi juga dokter mengatakan usia, kemudian penyakit yang diderita oleh seorang ibu dalam kondisi hamil ini sendiri. Ini faktor gizi juga berpengaruh nggak sih dok? Asupan gizi bagi seorang ibu. Kalau kita berbicara tentang kontur atau wilayah, ini kebanyakan dari pedesaan atau ke perkotaan yang mengalami hipertensi dalam kehamilan ini sendiri dok? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Di semua daerah ada kayaknya. Di semua daerah. Itu yang dokter mengatakan ini 12%, nih angkanya cukup tinggi juga ya dok ya. Iya. Rata-rata segitu. Baik, dok, ini setiap ibu hamil rentan mengalami hipertensi. Iya. Berisiko. Itu pentingnya screening dan deteksi dini. Dan prenatal care ya. Prenatal care itu sendiri. Prenatal care. Jadi kapan harus melakukan deteksi dini itu sendiri dok, screening itu? Jadi seorang ibu hamil. Seharusnya sih kalau begitu tahu hamil dia langsung periksa ya, periksa minimal untuk memastikan kehamilannya itu berkembang atau tidak, lokasinya benar atau tidak ya di trimester 1. Terus kemudian pada saat pasien pertama kali tahu hamil dan periksa itu tentunya di fasilitas kesehatan pasti sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Baik. Seperti itu. Terus kalau secara basic sendiri antenatal care sendiri itu minimal 4 kali ya selama kehamilan ya. 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2. Terutama di trimester 2 itu pentingnya di antara 18 sampai 22 minggu ya untuk screening kelainan cacat bawaan sekalian. Kemudian dan 2 kali di trimester 3. Tujuannya di trimester 3 2 kali itu adalah untuk mengetahui growth-nya, pertumbuhan dari janinnya itu ada masalah atau tidak. Gitu. Jadi di setiap kali seorang ibu hamil melakukan antenatal care itu pasti dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Gitu. Jadi di sanalah pentingnya kita melakukan deteksi dini. Yeah. 4 kali antenatal care ini sendiri harus dilakukan ketika seorang ibu sebaiknya itu. Kita tidak bisa bilang harus ya, karena kenyataannya di lapangan ada juga yang tidak melakukan hal tersebut ya dok. Tahu-tahu datang sudah mau lahiran ada yang seperti itu. Nah jadi ini dia yang menjadi pertanyaan PR lagi nih bagi dokter-dokter yang menangani kehamilan ini sendiri. Oke, kita ambillah seorang ibu yang rutin melakukan antenatal care ini sendiri 4 kali. Yang pertama baik-baik saja, yang kedua baik-baik saja, yang ketiga terjadi hipertensi. Ini apakah sama penanganannya ketika pertama kali sudah ada muncul gejala tersebut, dok? Jadi kalau untuk penanganannya secara umum kita bagi dari 4 kelompok tadi ya, gestasional hipertensi, preeklamsi, eklamsi, dan juga hipertensi kronis ya. Prinsip umum penanganannya adalah yang pertama kita tentunya berikan antihipertensi ya, yang aman untuk kehamilan gitu ya. Tujuannya kita kontrol tekanan darahnya dengan kita bisa pakai patokan mean arterial pressure ya. Jadi MAP di bawah 125. Seperti itu. Kalau dia di atas itu ya kita berikan antihipertensi gitu. Kemudian yang kedua juga tergantung pada usia kehamilan berapa kita menemukan hipertensinya. Kalau kita temukan di usia kehamilan masih di bawah 34 minggu, biasanya pasien akan kita berikan pematangan paru-paru janin ya. Jadi karena pasiennya pasti MRS ya.
Kemudian yang berikutnya adalah yang kita berikan adalah kalau dia masuk ke kelompok preeklamsi, eklamsi ataupun superimpus preeklamsi, kita berikan pencegahan kejang dengan magnesium sulfat, gitu. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi eklamsi. Dan tentunya pemberiannya pasti harus hospitalize ya, jadi harus ngamar ya, nggak bisa suntik terus pulang. Oke. Jadi semuanya memang Rawat inap ya. iya, harus rawat inap seperti itu. Kemudian ya untuk penanganan terhadap kehamilannya sendiri itu tergantung kondisi ibu ya. Kalau misalnya kita temukan dengan kondisi ibu sudah dalam kondisi komplikasinya sudah cukup parah ya, artinya sudah sampai terjadi yang namanya HELLP syndrome, itu mungkin kita akan lakukan lebih aktif ya. Lebih aktif itu artinya kita lebih segera untuk melahirkan kehamilannya ya. Seperti itu. Kemudian tapi kalau misalnya memungkinkan konservatif, biasanya kita akan melakukan perawatan konservatif dengan tujuan untuk memberikan pematangan paru kepada janinnya ya kalau dia masih prematur. Sehingga diharapkan nanti pada saat kita lakukan terminasi kehamilan atau bayi itu dilahirkan, diharapkan bayinya itu sudah napasnya sudah bisa baik ya. Jadi tidak perlu lama perawatan di NICU dan sebagainya. Seperti itu yang diharapkan. Tapi kalau ternyata kita temukan hipertensi atau preeklamsi dan superimpus preeklamsi itu kita temukan setelah usia 34 minggu, itu biasanya kita lahirkan. Gitu. Jadi nggak dikonservatif lagi, tidak dipertahankan lagi. Oke. Gitu, Jadi karena dipaksakan di dilahirkan, kelahiran iya. tersebut seperti Karena, itu. kita pertimbangkan kalau kita mempertahankan seorang ibu dengan hipertensi yang tidak terkontrol, itu nanti bisa membahayakan kondisi ibunya juga. Nah, kalau misalnya ibunya bermasalah, tentunya kehamilannya juga akan berpengaruh ya. Jadi ada dampaknya yang harus kita ketahui terhadap hipertensi dalam kehamilan ini, Dok. Iya, betul. Baik bagi sang jabang bayi maupun bagi ibunya. Bagi ibunya, betul. Ya. Apa yang harus kita ketahui, Dok? Seperti yang dokter jelaskan tadi ini sendiri, dampak bahayanya bagi sang jabang bayi dan juga bagi ibunya sendiri, Dok. Ya. Jadi kalau bagi ibunya itu bisa terjadi komplikasi berbagai macam organ ya. Yeah. Salah satunya yang paling sering itu bisa gangguan fungsi ginjal, kemudian gangguan fungsi liver, gangguan terjadi hemolisis ya, kemudian penurunan trombosit, yang tentunya kalau terjadi penurunan trombosit risiko perdarahan akan sangat tinggi ya. Jadi itu akan sangat berpengaruh juga nanti pada saat kita proses persalinannya gitu. Jadi nanti metode persalinannya seperti apa, biasanya kalau sampai dia platelet di bawah 75.000 itu biasanya kita ada rapat tim biasanya di rumah sakit untuk menentukan kita nanti, artinya penanganannya multidisipliner ya, tidak bisa hanya dari obgyn saja atau dari anestesi saja. So, nanti semua ada kita sinergi juga dari dokter-dokter spesialis yang lainnya. Betul, multidisipliner seperti itu. Kalau memang kasus yang kita temukan adalah kasus yang berat ya. Sedangkan komplikasi pada bayinya itu yang paling sering itu adalah prematuritas dan ikutannya ya, dan komplikasi ikutannya. Apa itu maksudnya, Dok, ikutannya? Jadi kalau kita lahirkan prematur bisa terjadi hyaline membran disease ya. Jadi bayinya itu napasnya tidak baik ya. Kemudian early onset sepsis seperti itu, dan berbagai komplikasi akibat prematuritas. Itu bisa terjadi. Baik. Gitu. Baik. Ini bisa dicegah nggak sih, Dok, hipertensi itu bagi seorang ibu dalam masa kehamilan? Jadi sampai saat ini kalau untuk pencegahan itu kita masih menggunakan penggunaan aspirin ya, low dose aspirin ya salah satunya ya. Tapi itu memang harus diberikan sebelum usia kehamilan 16 minggu. Baik. Jadi kalau setelah 16 minggu baru diberikan, dari literatur yang jurnal-jurnal yang ada itu efeknya
tidak ada gunanya kalau setelah 16 minggu baru diberikan. Jadi kalau dia diberi, biasanya kita pemberiannya setelah 12 minggu ya. Setelah 12 minggu hingga usia kehamilan 24 minggu. Diberikan low dose aspirin 80 mg 1 kali 1 tablet. Setiap hari, setiap malam ya. Itu salah satu pencegahan untuk terjadinya preeklamsia ya. Namun juga dari literatur-literatur yang ada itu sebenarnya pemberian aspirin ini efeknya adalah menunda konsep munculnya hipertensi. Gitu. Jadi misalnya kita andaikan misalnya dia tidak minum aspirin, hipertensi itu akan muncul di 20 minggu atau 22 minggu. Nah dengan kita berikan aspirin mungkin dia munculnya baru di 32 minggu, 34 minggu. Artinya kan kalau dia baru muncul di usia kehamilan lebih besar, harapan untuk bayinya lebih matang kan lebih tinggi seperti itu. Jadi ya sampai saat ini yang sudah diterima dengan baik untuk salah satu pencegahan ya, itu adalah ya ini, tapi untuk memberikan aspirin itu juga kita ada syaratnya ya. Jadi bukan berarti semua ibu hamil kasih aja, enggak. Jadi ada persyaratan yang ya, harus biasanya kita berikan tadi yang screening tadi. Ada riwayat atau tidak kehamilan sebelumnya dengan hipertensi seperti itu. Kemudian ada atau tidak keluarga yang hipertensi. Mengalami jadi itu ada skor-skornya nanti. Atau skor di atas sekian diberikan, betul juga ya. Berulang seperti itu. Nanti kita juga melakukan pengecekan Doppler arteri uterina seperti itu. Jadi nanti itu ada skornya, skor di atas sekian baru kita berikan. Jadi bukan berarti langsung aja semua ibu hamil kasih aja biar bukan begitu ya. Jadi memang selektif ya. Ya, jadi ibu dengan kondisi hipertensi dalam kehamilan bisa melahirkan dengan normal nantinya dalam artian sesuai dengan waktunya kah? Seperti itu, Dok? Atau memang kebanyakan memang harus dipaksa keluar sebelum waktunya? Sebagian besar kalau hipertensi dalam kehamilan itu memang dilahirkan lebih awal ya. Kecuali kalau pada pasien hipertensi kronis ya. Hipertensi kronis kalau dia terkontrol mungkin boleh di 37 minggu kita lahirkan. Oh gitu. Tapi dilahirkan tuh bukan berarti harus seksio ya. Kan bisa dengan induksi seperti itu, tergantung kondisi. Tergantung indikasi obstetri lah istilahnya. Baik. Dr. Endang Sri Widianti, nanti kita lanjutkan lagi ya, Dok ya. Ngobrolnya tentang hipertensi dalam kehamilan. Silakan. Sekali lagi di sesi berikutnya kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894841. Hipertensi dalam kehamilan masih kita menjadi topik kita di sore hari ini. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Iya, kita masih dalam dialog hipertensi dalam kehamilan bersama Dr. Endang Sri Widianti MBiomed SPOG KFM. Dia adalah dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan feto maternal. Silakan Anda yang ingin bergabung atau ingin berpartisipasi, ingin bertanya, ingin sharing mungkin, silakan. Lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Anda boleh bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita atau mungkin Anda mengalami kehamilan saat ini. Nah, ini kesempatan Anda ini bertanya sama Dr. Endang Sri Widianti ini sendiri ya, Dok. Dokter, ini ngomongin tentang apa ya, usia kemudian penyebab yang belum jelas jawabannya sampai saat ini, tetapi banyak teori-teori yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu kita ketahui, faktor plasenta, kemudian faktor usia, penyakit yang diderita oleh ibu yang dalam kondisi hamil ini sendiri. Misalnya katakanlah seperti dokter sampaikan tadi, DM, obesitas seperti itu. Apanya yang harus didahulukan terlebih dahulu, Dok, ditangani? Apakah penyakit yang dideritanya atau penyakit penyertanya ataukah memang sekaligus seperti itu? Jadi kalau dia datang dalam kondisi belum hamil ya tentu penyakit penyertanya kalau bisa dikontrol dulu ya. Dikontrol? Iya, dikontrol. Kalau misalnya ada kencing manis ya
berobat dengan rutin ya sampai gula darahnya terkontrol dengan baik seperti itu. Kemudian kalau dia ada obesitas, ya memang menurunkan berat badan itu agak sulit ya, tapi alangkah baiknya kalau memang kita bisa melakukan exercise tetap ya kalau memang ada obesitas seperti itu. Jadi penanganannya sebenarnya simultan ya, semuanya kita tangani dengan komprehensif ya. Jadi supaya tujuannya adalah supaya tidak muncul komplikasi ya. Karena ya hipertensi dalam kehamilan ini kan penelitiannya masih terus berjalan ya sampai saat ini ya. Dan ternyata penelitian-penelitian yang terbaru itu menyatakan kalau seorang ibu hamil pernah menderita preeklamsi, resikonya di kemudian hari untuk dia jadi hipertensi itu meningkat 3-4 kali lipat. Gitu. Dan resiko untuk terkena penyakit jantung koroner dan stroke itu meningkat 2 kali lipat kalau seorang ibu hamil pernah preeklamsi. Gitu. Jadi memang ya ini terkait juga dengan beberapa teori munculnya preeklamsi ya. Salah satunya kan dia bisa menimbulkan ya sebenarnya seperti ayam sama telur ya, mana yang duluan ya. Semuanya saling memberikan impact gitu ya, baik terhadap organ-organ seperti jantung, kemudian otak dan ini ya jantung dan pembuluh darahnya ya, itu kan ada efeknya ke sana seperti itu. Dan bahkan penelitian-penelitian terbaru pun juga menyatakan anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang menderita preeklamsi itu di kemudian hari dia berisiko untuk terkena penyakit jantung koroner meningkat 2 kali lipat seperti itu. Ya jadi memang cuman ya ini kan masih penelitian ya, memang perlu dikembangkan lagi ya. Namun yang sudah dipublish itu adalah seperti ini. Jadi kita nggak bisa menggampangkan preeklamsi ya udah nanti setelah hamil lewat kan tensinya normal. Nggak bisa begitu. Kita memang harus waspada juga ya, sambil kita lihat nanti anak saya preeklamsi misalnya pada saat hamil, nanti anak saya kira-kira bagus apa enggak dia, risikonya ternyata juga meningkat untuk terjadinya penyakit jantung seperti itu ya. Jadi memang ya harus waspada ya. Resiko itu bukan berarti pasti ya, tapi artinya dengan adanya resiko yang meningkat itu kita bisa lebih waspada ya. Jadi efek yang akan ditimbulkan nanti kepada sang bayi dalam kondisi dalam artian setelah dia besar nanti itu yang dikhawatirkan seperti itu. Iya, jadi ada efek jangka panjangnya ya, jangka sangat panjang mungkin ya, dari dia masih bayi sampai nanti setelah dewasa. Iya, itu ada kemungkinan misalnya seorang bayi yang dilahirkan seorang perempuan itu juga akan menurunkan penyakit itu sendiri dari emaknya, ibunya. Sampai sekarang belum ada jawabannya ya sebenarnya dok ya. Iya kan, tapi penelitian itu kan masih terus berlangsung ya, jadi ya memang kita harus terus mengupdate apa yang terbaru itu harus kita. Tapi sampai saat ini dok, apa pasien yang dokter tangani seorang ibu dalam kondisi hipertensi dalam kehamilan, anak-anak yang dilahirkan ini tetap dalam kondisi yang sehat-sehat saja kah atau bagaimana dok? Ya, tapi kan mereka belum dewasa. Masih, iya dalam kondisi anak-anak kan saya masih muda. Iya ya. Mungkin nanti perlu kita lakukan penelitian. Ditanyakan lagi ya. Ini Dokter Endang Sri yang melahirkan saya nih waktu ini. Melahirkan dalam artian menangani ya kelahiran ini. Tapi anak saya baik-baik saja seperti itu ya. Ini kemungkinan yang terjadi ketika seorang ibu hamil dalam kondisi hipertensi pada saat kehamilan ini sendiri, untuk kehamilan berikutnya itu berpotensi juga kah? Seperti itu pertanyaannya dok. Bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau memang ya tadi, kalau si ibunya punya faktor risiko. Dan itu bisa dicegah juga dok, agar capek deh hipertensi dalam kehamilan. Apa yang harus dilakukan dok misalnya untuk mengurangi risiko tersebut? Kalau sudah punya faktor risiko ya kalau bisa dihilangkan. Dihilangkan atau dikontrol tadi. Kalau misalnya obes ya turunkan berat badan sampai jadi normal. Salah satunya seperti itu ya, untuk mencegah biar tidak berulang ya. Kemudian kalau memang ada diabetes, kontrol gula darah dengan baik ya.
Kecuali kalau yang hamil sebelumnya kembar, nah itu memang kan salah satu faktor resikonya kan gemeli juga. Apa itu artinya? Kehamilan kembar. Sorry. Nah itu kalau yang seperti itu memang kita ya sulit ya mengontrol ya. Karena memang dari faktor kehamilannya sendiri. Faktor plasentanya? Iya, seperti itu. Jadi Iya. kalau untuk yang faktor resiko yang dari maternal itu mungkin kita bisa sedikit turunkan resikonya ya. Tapi memang seberapapun kita menurunkan resikonya tetap ada ya. Baik. Nggak bisa menghilangkan 100%. Jadi ketika ibu dalam masa kehamilan setelah hipertensi dalam kehamilan ini sendiri setelah melahirkan, ini apakah hipertensinya akan bisa hilang ketika sudah melahirkan, Dok? Bisa, Bisa. bisa. Apa Jadi yang kalau menyebabkan? masuk ke kelompok yang tadi preeklamsi, eklamsi dan superimpos, preeklamsi dan gestasional hipertensi, Oh, itu tensinya akan normal oke. dalam 6 minggu setelah melahirkan. Jadi mungkin bisa aja sebulan setelah lahiran tensinya udah normal. Tensinya udah normal. Bisa. Kemudian melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan seperti itu ya, Dok ya. Kalau menginginkan kehamilan lagi seperti itu. Ya kalau mau hamil lagi ya intinya pola hidup sehat lah ya. Mudah-mudahan sih tidak berulang. Kalau ada faktor resiko ya biar dikontrol. dokternya juga kerjaannya lebih gampang ya, cuma ngurusin kehamilan aja, tinggal brojolin aja ya, jangan ngurusin hal lain. Tapi kadang ya itu ya di lapangan ya, Dok ya, Ya. harus ditangani dengan itu. Nah, kalau tadi saya sempat mengatakan seandainya ada hal-hal yang perlu diketahui, penyakit yang diderita itu yang dikontrol terlebih dahulu. Betul. Misalnya DM seperti itu. Iya, itu yang harus dikontrol terlebih dahulu supaya mudah-mudahan di kehamilan yang sekarang tidak terjadi preeklamsi. Kalau seandainya terjadi hal kembali lagi, ini membahayakan banget ya, Dok. Iya. Jadi Hipertensi yang berulang bisa dikatakan demikian dalam kehamilan. biasanya kalau dia berulang, yang berikutnya itu tensinya akan jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oh, kenapa? Dan resiko untuk komplikasi ke multi organ itu lebih tinggi dia biasanya. Kalau memang karena faktor usia, bahkan bisa jadi kalau yang ini bisa terjadi sampai gagal jantung pada saat hamil akibat dari preeklamsianya itu. Jadi memang kalau hipertensi dalam kehamilan yang kasus berat itu memang kita harus kerjasama multidisipliner ya, dari penyakit dalam, anestesi, semua turun seperti itu. Dok, ada makanan nggak sih, Dok, yang bisa dikonsumsi untuk agar tidak terjadi hipertensi, Dok? Ya kalau dari segi makanan mungkin Gizi asupannya ya. seperti itu, Dok? Kalau untuk pasien yang hipertensi kronis itu memang ada pengurangan restriksi garam ya. Itu bisa membantu untuk menjaga tensinya tidak meningkat tinggi seperti itu. Tapi kalau untuk kelompok yang gestasional hipertensi, kemudian preeklamsi-eklamsi itu dari penelitiannya itu dikatakan restriksi garam tidak berpengaruh. Gitu. Tapi kalau untuk yang hipertensi kronis betul, memang restriksi garam itu penting. Oke. Jadi jangan makan yang terlalu asin. Oh, jangan makan terlalu asin. Kurangi seafood seperti itu ya, Dok ya. Garam seafood juga ya? Seafood enggak sih sebenarnya. Enggak masalah. Enggak masalah. Mahal, Dok. Itu lain. Oke, Dokter Endang, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa untuk menghindari, untuk menjaga ya, bisa dikatakan bagi ibu-ibu yang dalam kondisi hipertensi dalam kehamilan. Silakan, Dok. Ya, baik. Jadi bagi ibu-ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan, sebaiknya memang kita harus kontrol hipertensinya itu dengan baik ya, supaya tidak terjadi komplikasi baik pada ibu maupun terhadap kehamilannya ya. Nah, dan juga salah satu cara mengontrolnya itu bagaimana adalah dengan melakukan antenatal care yang rutin. Jadi nanti kalau terjadi komplikasi kita bisa lakukan deteksi lebih awal dan penanganannya lebih cepat sehingga diharapkan ibu dan bayi semuanya baik-baik saja.
seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Endang Sri Widianti, dan mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi ibu-ibu yang saat ini dalam kondisi hamil yang menunggu kehadiran atau kelahiran ya Dok ya. Mudah-mudahan tidak ada penyakit penyerta yang lainnya yang membahayakan baik sejabang bayinya juga sang bundanya ya, calon ibunya ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, Saya Madi terima Sekarang, kasih. terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.